Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lamsyah dari Prodi Manajemen Reguler Plus A1 dengan NIM 2892-1526 akan memaparkan ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu manajemen media online dan penggunaan media sosial. Media saat ini menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi dan proses interaksi antara masyarakat. Dimulai dari munculnya media cetak, media penyiaran, siar, hingga media elektronik. Yang dimana ketiganya merupakan tahap-tahap dari perkembangan media komunikasi massa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini yang tengah populer di kalangan masyarakat dalam mencari informasi adalah dengan melalui internet. Internet dalam proses komunikasi tergolong sebagai new media yang berbeda karakteristiknya dengan media yang lain. Kehadiran internet menjadi suatu yang tidak mungkin dapat dihindari oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Media online merupakan salah satu media yang sekarang menjadi sebuah alat dan sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Seperti yang kita ketahui, kehadiran media online mempermudah khalayak untuk mendapatkan informasi, bahkan informasi yang berada sangat jauh untuk dijangkau. Kecepatan dan kemudahan media online dalam mengakses informasi menjadi salah satu kelebihan sebuah media yang sangat dibutuhkan khalayak sekarang ini. Awal mula kehadiran internet membuat banyak orang yang meragukan kelebihan internet mampu menyingkirkan media massa sebelumnya, mulai dari media cetak, apalagi pada media penyiar seperti radio, TV, karena internet yang dirasa tidak mudah dan terbilang mahal dalam mengaksesnya. Namun pada kenyataannya, pemikiran bahwa internet tidak efisien hanya bertahan beberapa tahun saja setelah diperkenalkan kepada masyarakat. Media internet dinilai tidak efisien karena dalam pengoperasiannya memerlukan sarana komputer. Terdapat ciri-ciri pada media online menurut identifikasi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, kecepatan dalam proses akses informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat lebih pribadi atau personal. Dapat dikatakan bahwa media online bersifat interaktif. Yang ketiga, setiap pengakses diberikan peluang untuk mengambil berita atau informasi yang dibutuhkan dan relevan bagi dirinya. Yang keempat, informasi berita yang pernah dimuat tetap tersimpan, dapat ditambah ataupun dikurangi, dan pengakses dapat dimudahkan dalam mencari berita yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, tidak ada batasan waktu karena ketersediaan berita informasi selalu berlangsung terus-menerus tergantung kapan pengakses dalam menginginkan mencari informasi berita tersebut. Manajemen media online adalah bagaimana pengelolaan media seperti definisi di atas dilakukan dan disampaikan dalam ranah internet, mulai dari manajemen media yang berkonvergensi ataupun situs berita online. Manajemen media online dikatakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan media dan seluruh proses manajemennya dilakukan secara baik melalui proses seperti halnya media konvensional sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan media edukasi. Media sosial adalah sarana pada seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak terjadi bagi masyarakat. Interaksi dengan menggunakan media sosial digunakan untuk memudahkan khalayak dalam bertukar informasi, tetapi interaksi atau kolaborasi ini membutuhkan internet untuk kelancaran dalam penggunaan media sosial. Dalam perkembangannya, internet selalu mengalami perkembangan dan berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna media sosial pun selalu mengalami perubahan yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses. Media sosial dapat dikatakan mampu menghapus batasan-batasan masyarakat untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa lamanya. Contoh media sosial seperti yang kita ketahui ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Lebih rincinya, Facebook adalah sebuah media online jejaring sosial kantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Yang kedua, Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial media yang dapat memungkinkan penggunanya untuk mengirim atau membaca pesan. Instagram yang sudah kita banyak ketahui, sama halnya dari perpaduan antara Facebook, awalnya juga dari Snapchat. Yang keempat ada YouTube. YouTube merupakan sebuah situs website video sharing berbagi video populer di mana para penggunanya dapat membuat, menonton, dan berbagi video klip secara gratis dan mudah. Seperti video saya akan di-share di Facebook, di YouTube. Yang keempat ada tujuan. Tujuan dari penelitian yang mengacu dari rumusan masalah di atas adalah mendeskripsikan praktik pengelolaan manajemen media online dan interaksi komunikasi dengan menggunakan media sosial. Manfaatnya, adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Yang satu untuk manfaat akademisnya, untuk menambah dan memberikan kontribusi penelitian media khususnya media online tentang manajemen media online dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat untuk mengakses informasi dan mampu memberikan referensi dalam penggunaan media baru. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan juga memperkaya materi dan pengalaman penelitian. Sekian dan terima kasih pemaparan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.